geschiedenis aanvangen, gegrondvest op vrede en samenwerking. De volkeren van Indonesië en Nederland beide zullen er wel bij varen en het nageslacht zal ons dankbaar zijn. Bangsa Indonesia dan bangsa Belanda kedua-duanya akan memperoleh bahagianya. Setelah proklamasi kemerdekaan, Indonesia menghadapi dinamika politik yang sangat khas. Dari tahun ke tahun, sistem pemerintahan dan tata kelola pemerintah terus bergeser, dan pada akhirnya terbentuklah era demokrasi liberal. Suatu periode di mana para partai-partai politik tumbuh subur, fraksi-fraksi berkelindan, dan konsolidasi pemerintahan dan konsolidasi kekuasaan menjadi teka-teki yang rumit. Di masa itu, para pemimpin negeri diuji bagaimana mempertahankan stabilitas, menghadapi tekanan internal, meredam konflik ideologis, serta membangun fondasi untuk masa depan. Di tengah pusaran pergulatan politik dan ambisi dari partai-partai politik, muncullah satu kabinet yang membawa harapan baru, yakni Kabinet Natsir. Mari kita telusuri bagaimana kabinet ini dapat menjawab tantangan zaman pada eranya, mulai dari terbentuknya hingga kiprahnya dalam sejarah Indonesia. Oke, sebelum kita memasuki pembahasan yang lebih dalam terkait Kabinet Natsir ini, perkenalkan, aku Fikar yang akan memandunya pembahasan video terkait Natsir ini pada episode kali ini. Namun, gak seru nampaknya kalau semisal aku membahas tentang Kabinet Natsir ini hanya seorang diri. Dan kebetulan hari ini aku telah mengundang dua bintang tamu spesial yang sangat ahli pada bidangnya, ahli sejarawan dan politik, yang akan memberikan sudut pandang mereka terkait Kabinet Natsir ini. Daripada kita banyak bicara, langsung saja ke video. Perkenalkan, nama saya Audi. Saya adalah seorang politisi. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang Kabinet Natsir. Perkenalkan, saya Laura. Saya adalah seorang sejarawan. Dan kali ini saya akan membahas tentang Kabinet Natsir. Oke teman-teman, kali ini kita udah kedatangan dua bintang tamu yang sangat spesial dan sangat lumayan gacor ya. Karena udah kedatangan dua ahli dalam bidangnya, ini ahli politik dan bidang sejarah. Di sini udah ada Kak Audi selaku ahli di bidang politik dan ada Kak Laura di ahlinya sejarawan. Oke, belum itu mungkin buat pemanasan dulu nih, aku pengen tahu dulu pendapat kalian berdua nih Kak, dari Kak Audi sama Kak Laura, pandangan kalian terkait Kabinet Natsir itu kayak gimana sih pandangannya tentang Kabinet itu? Mungkin bisa dibilang kayak sukses, atau mungkin dulu waktu bener yang aku tampilkan di waktu awal itu nanti ada kata-kata di mana membawa harapan baru, itu gimana? Pandangan dari kakak, mungkin pandangan dari politik atau zaman dulu, silahkan Kak Audi dulu. Jadi, Kabinet Natsir ini hanya bertahan 9 bulan, dari September 1950 hingga April 1951. Itu adalah sebuah kegagalannya. Waduh guys, kegagalan nih guys. Kira-kira kenapa sih Kak Audi ini kalau bisa dibilang Kak Audi ini berani statement kalau ini kegagalan? Karena Natsir ini terlalu kaku dan ia menolak kompromi dari usulan Uni Indonesia Belanda. Nah, dalam politik yang kita butuhkan itu adalah fleksibilitas, bukan hanya idealisme kosong. Oke, itu dari mereka Kak Audi ya guys. Di sini aku pengen tahu dulu dari Kak Laura, gimana sih pandangan terkait tentang Kabinet Natsir ini? Dalam pandangan saya, dalam pandangan sejarawan, justru disitulah letak integritasnya. Pada tahun 1950, itu Indonesia baru saja merdeka dan masih dibayang-bayangi oleh pihak Belanda. Dan di mana menolak Uni Indonesia Belanda itu berarti menjaga kedaulatan. Dan jatuhnya kabinet itu bukan kegagalan, tapi sikap berani. Sikap berani nih guys. Lumayan beda pendapat ya, beda dari Kak Audi sama kalau lain. Tapi warisan kabinetnya apa? Hampir tak ada kebijakan nyata. Waduh. Ini slow dulu ya, kok rasanya panas ya pada ini, kok orangnya benar udah asing teman-teman. Ini udah mulai panas ceritanya. Slow aja nih Kak Audi sama Kak Laura, slow aja. Oke, kita lanjut oke. Warisan terbesarnya itu adalah nilai kepemimpinan berprinsip meski kehilangan jabatan. Warisan terbesarnya adalah nilai kepemimpinan berprinsip
yang jarang ada dalam politik kita. Nilai dan prinsip memang penting, tapi di dalam dunia politik yang menentukan adalah kekuasaan dan kemampuan untuk mengelola kekuasaan itu sendiri. Natsir ini adalah seorang ideologi dan pemikir yang brilian, saya akui itu. Tapi sebagai politik praktis, catatannya itu kurang gemilang. Ya, disitulah letak perbedaan kita. Natsir mungkin gagal di meja kabinet, tapi ia sangat sukses membangun jiwa bangsa melalui pemikiran, tulisan, dan keteladanannya. Itulah warisan yang abadi. Tapi integritas tanpa kuasa itu percuma. Natsir di sini malah terlibat dalam PRRI. Itu yang melemahkan negara kita. Pemimpin tuh harusnya bisa ada di pusat, bukan malah terjun ke pemberontakan. PRRI itu adalah protes dari daerah terhadap pusat, bukan sekedar separatis. Natsir tetap patriot, bahkan setelah PRRI kalah, dia menyerahkan diri, dan dia sangat berjasa terhadap diplomasi dengan Malaysia. Oke guys, jadi itu mungkin di hasil pandang dari dua ahli yang berbeda di bidangnya, yaitu ahli sejarawan dan ahli politik. Oke, mungkin itu aja yang akan kita tampilkan pada episode video kali ini. Untuk lebih lanjutnya jangan lupa bayar subscriber untuk bisa lebih lihat intens informasi lebih dalamnya. Oke, see you next time. Goodbye. Dadah.